rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang utama, paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan, dan tidak lupa pula kita sanjung-sanjikan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita rahmat, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang beri pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Di sini saya Muhammad Sobri dengan NIM 20104056 ingin mereview sebuah artikel yang berjudul Kesetaraan Gender Perspektif Filsafat Hukum Islam. Kesetaraan gender tidak sekedar merujuk ada perbedaan biologis sesama, tetapi juga perbedaan perilaku, sifat dan ciri-ciri khas yang dimiliki laki-laki atau perempuan. Lebih jauh, istilah gender mengacu pada peranan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, gender juga digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Hikmah kesetaraan gender dalam tinjauan filsafat hukum Islam. Salah satu tujuan dari syariat Islam adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan, praktik ketidakadilan yang menimpa perempuan dalam masyarakat. Kadang-kadang menggunakan dalil agama. Jika ditelaah lebih dalam, maka tak satupun nas Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan perempuan lebih rendah martabatnya daripada seorang laki-laki. Dalam Islam selalu didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, persaudaraan, dan kemaslahatan. Bila ditelusuri lebih jauh, maka banyak dari ayat maupun hadis menganugerahi kaum perempuan hak asasinya yang belum pernah diberikan oleh aturan hukum ataupun undang-undang lain yang pernah ada di muka bumi ini. Hal ini dapat dilihat pada perlindungan hak waris perempuan. Demikian Islam memberikan hak tersebut dengan ketentuan perempuan menerima setengah bagian dari laki-laki. Ketentuan ini tidak berarti perempuan lebih rendah martabatnya dari laki-laki, tetapi karena perempuan di samping menerima setengah bagian juga menerima nafkah dari saudara laki-lakinya. Dengan kata lain, sekalipun perempuan menerima separuh, namun kewajiban memberi nafkah tidak dibebankan kepada perempuan. Disinilah letak keadilan syariat Islam, di mana Allah telah menetapkan adanya aspek keseimbangan dan kesetaraan tanggung jawab terhadap laki-laki pada perempuan. Penetapan ini mengilustrasikan beberapa besar hikmah di balik ketentuan tersebut. Perempuan yang pada awalnya tidak mempunyai hak apapun, maka dengan keluasan syariat Islam, perempuan kembali mendapatkan hak-haknya dan memperoleh kedudukannya yang setara dengan laki-laki. Perempuan tidak lagi tertindas secara fisik dan intelektual, tetapi mereka turut menentukan kemajuan peradaban manusia dewasa ini. Jika dikaji perspektif filsafat hukum Islam, maka kesetaraan gender tidak dapat dilepaskan dari aspek kemaslahatannya. Manusia di mana wanita harus mendapatkan posisi yang seimbang dengan laki-laki. Oleh karena itu, fungsi peran laki-laki dewasa ini sebagian besar telah diambil oleh perempuan. Apalagi perempuan dewasa ini telah memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi sebagian laki-laki. Karena itu tidak mengherankan jika para perempuan itu mendapatkan tempat yang sejajar dengan para lelaki dalam berbagai aspek dan bidang kehidupan. Sekalian di dalam teks agama dijelaskan secara literasi bahwa laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan. Itulah kandungan teks yang secara mutabarah atau tegas disinggung dalam nas. Namun jika dilihat dari perspektif maslahat atau unsur-unsur kemaslahatannya, manusia yang lahir dari perkembangan sosial budaya masyarakat, sekalipun tidak disebutkan secara tersirat dalam nas, tetapi secara tersirat maka realitasnya dapat dipahami bahwa terdapat hubungan antara makna literal dan realitasnya. Karena itu, perempuan sebenarnya dapat menjadi pemimpin bagi laki-laki selama perempuan itu memiliki syarat yang kuat untuk menjadi pemimpin. Misalnya, memiliki integritas yang tinggi, bersih dan punya tanggung jawab, serta kepribadian agama yang mampu menjabarkan ajaran agama tersebut, sehingga ia tidak akan melakukan penyelenggaraan terhadap kewenangan yang dimilikinya. Dari segi ekonomi, perempuan dapat melakukan fungsi dan tugas laki-laki sebagai pancar nafkah. Oleh karena itu, kemampuan atau jaringan kerja yang dimiliki, sehingga biasanya pengasuh anak akan dititipkan pada lembaga-lembaga pendidikan
anak yang memperkenalkan unsur-unsur agama pada anak tersebut, karena itu aspek mental dan kekredilan akan nilai-nilai personality dengan sendiri dapat diatasi dengan baik. Dalam hal ini wajar jika seorang perempuan berkarir untuk alasan keluarga. Salah satu syarat untuk dapat memberikan pendidikan yang baik dan mampu terhadap anak adalah kemampuan ekonomi keluarga. Jika dalam sebuah rumah tangga seorang istri memiliki pendidikan yang lebih tinggi daripada suami, maka ia tentunya dapat memaksimalkannya. Perannya untuk rumah tangganya dari segi sosial budaya, perempuan dewasa ini tidak lagi sama dengan laki-laki. Agama mengakui hal tersebut, sehingga Islam mendorong perempuan itu untuk merubah nasibnya dengan menuntut ilmu sekalipun meninggalkan tempatnya. Atas dasar inilah maka seorang perempuan yang dibesarkan oleh budaya dan peradaban ilmiah tentu berkewajiban membangun masyarakatnya sekalipun ia dipimpin itu adalah laki-laki. Sekian dari review jurnal yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan yang telah terjadi. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.